Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Saat ini kami anak-anakmu boleh menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dan mempermuliakan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Dan sekarang waktunya kami siapkan hati untuk diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan pagi ini. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Puji Tuhan, setelah beberapa saat kita tidak bisa berkumpul bersama-sama ya karena COVID-19, tapi oleh karena kemurahan Tuhan di Kecamatan Gatak sampai hari ini diberi kesempatan atau diberkat Tuhan sebagai zona hijau, sehingga saat ini kita bisa kembali untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat ibadah kita bersama. Dan firman Tuhan pagi ini saya sampaikan teksnya atau natsnya itu masih ngambil dari renungan Minggu tanggal 31 Mei kemarin. Jadi masih sama natsnya, hanya temanya nanti beda dan beberapa apa yang saya sampaikan sedikit beda. Kita akan buka bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 kita perhatikan bersama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tema renungan firman Tuhan pagi ini, alamat cinta atau kasih itu harus tepat. Alamat cinta atau kasih itu harus tepat. Kalau dalam firman Tuhan ini kita perhatikan, Tuhan Yesus sudah mati disalibkan. Dia bangkit, waktu itu dia belum naik ke surga. Lalu bertemu dengan murid-muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya dan sampai bertanya 3 kali tentang kasih cinta, terutama kepada Petrus. Saudara, kenapa demikian? Kenapa Tuhan sampai bertanya 3 kali? Tentu seperti ayat 17 tadi, Petrus akhirnya mengakui, Tuhan tahu segala sesuatu, Tuhan tahu pikiranku, Tuhan tahu hatiku, Tuhan tahu apa yang saya katakan.
Artinya ketika berkata tentang Petrus mengasihi Tuhan, yang pertama, yang kedua, kelihatannya Petrus belum segenap hati. Tapi masih setengah-setengah, masih ragu-ragu. Mungkin hatinya, pikiran Petrus masih melihat, condong kepada mengasihi perkara dunia ini. Sehingga Tuhan harus bertanya lagi, apa betul perkataanmu dan hatimu itu sama? Sehingga akhirnya Petrus menyerah. Karena kita tahu bahwa Tuhan ingin supaya setiap orang Kristen, setiap murid-murid Tuhan Yesus itu mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Minggu tanggal 31 Mei kemarin, yaitu bahwa kita harus menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Cinta kasih kita harus yang nomor satu kepada Tuhan. Hari ini saya ulangi, berarti ini sesuatu yang sangat penting sesuai dengan firman Allah. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini itu adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Sudah sekian lama ya, beberapa bulan ini tidak bisa bertemu dalam ibadah bersama. Hatinya rindu, hatinya haus, hatinya lapar untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menyembah beribadah kepada Tuhan. Dan saya berdoa sehingga Bapak Ibu semua dengan segala kerinduanmu, rasa haus lapar akan Tuhan, Tuhan akan curahkan berkat-Nya atas Bapak Ibu saudara semuanya, sehingga kita dipuaskan, kita dikenyangkan, kita dikuatkan, dan kita hidup diperkenan oleh Tuhan. Saya yakin Tuhan melihat hati pikiran hidup kita semuanya pagi ini. Oleh karena itu, alamat cinta atau kasih kita itu harus tepat. Kenapa harus tepat, Pak Saudara? Kalau salah alamat, itu nanti akan muspro, sia-sia. Tentu kita masih ingat ya, Bapak Saudara ya, memang itu di dalam Alkitab seringkali diterjemahkan kasih itu ada kasih agape, ada kasih filio atau filia, ada kasih eros. Ya, eros ini biasanya diterapkan untuk suami istri. Ada kasih agapak. Ya, kadang-kadang hanya 3, tapi kadang-kadang diterjemahkan ada 4. Tapi saya melihat bahwa kasih filio, kasih eros, kasih agapak ini hampir sama penerapannya. Untuk suami istri, untuk anak orang tua, untuk terhadap sesama kita, ya, baik itu yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, ya. Atau yang ada motif tertentu atau yang tidak ada motif tertentu. Tapi kalau agape itu memang kasih yang dari Tuhan, kasih yang tanpa pamrih. Jadi Tuhan sudah menciptakan alam semesta, sudah menyediakan segala kebutuhan manusia, tapi manusia memberontak, manusia tidak taat, akhirnya berdosa. Tapi Tuhan masih memberikan solusi, Tuhan masih menjelma jadi manusia. Makanya Tuhan di dalam firman Tuhan katakan bahwa kasih Tuhan itu sangat besar terhadap dunia ini. Yohanes 3:16 jelas, sehingga sampai Tuhan itu menyerahkan dirinya atau anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati di neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih agape, kasih yang tanpa pamrih, pengorbanan yang luar biasa yang dari Tuhan. Nah, kalau demikian saudara, berarti kita yang sudah dikasih oleh Tuhan, lalu kita ingin mengasihi, kita jangan sampai salah alamat. Beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu di televisi itu ditayangkan, ada orang kasih cintanya itu alamatnya menurut saya salah. Menurut saya dasarnya apa? Firman Tuhan. Kalau saya begitu, barometernya adalah firman Tuhan.
Bagaimana kau bisa salah? Bapak Ibu pernah melihat berita di TV ya? Tentu pernah melihat, pernah mendengar. Ada orang mencintai tembok. Pernah lihat? Karena cintanya, karena kasihnya, nikah dengan apa? Tembok. Tembok dinikahi. Ada lagi apa? Ada lagi itu peralatan permainan. Karena melihat begitu hebatnya, sampai dia terkagum-kagum mencintai. Dan sampai dia menikah dengan benda itu, saudara. Ada lagi apa? Boneka. Boneka benda mati juga. Saking cintanya dengan boneka sampai orang ini menikah dengan boneka. Ada lagi, kalau tidak salah itu orang Tiongkok itu ya, istrinya sudah mati sekian tahun lamanya. Ternyata yang dicintai apanya? Mayatnya, tubuhnya sudah mati masih dicintai, sehingga orang ini sekian bulan, sekian tahun lamanya tidur bersama siapa? Mayatnya, mayat istrinya. Apakah Ruth Firmantuan itu benar? Ruth Firmantuan itu menyimpang. Itu namanya cinta kasih yang salah alamat. Oleh karena itu cinta kasih kita, saudara, jangan sampai salah alamat, harus tepat alamatnya. Nah, lalu kepada siapa? Kita harus mencintai dan mengasihi. Yang pertama harus kepada Tuhan. Sesuai dengan ayat tadi, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, dan juga kita ingat kembali dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya 37. Matius pasalnya 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi ini hukum Tuhan yang terutama dan yang pertama. Kasih cinta kita kepada siapa? Karena Tuhan sudah menciptakan kita, Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita, Tuhan sudah mengampuni dosa kita, Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Maka saudara-saudara, cinta kita, kasih kita yang terutama dan yang pertama harus kepada Tuhan. Tuhan siapa? Yesus Kristus. Kenapa demikian? Alamatnya juga harus tepat. Tuhan itu siapa toh? Tuhan yang esa itu siapa ta? Antara yang memberikan perdamaian itu siapa toh? Dikatakan manusia Kristus Yesus. Dan kalau kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 13, dikatakan bahwa apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam namaku, dalam namaku. Nama siapa? Yesus Kristus. Itu yang berkata Tuhan Yesus. Tuhan katakan Bapa akan dipermuliakan dan aku akan melaksanakan permintaan. Berarti dalam hal ini, saudara, alamat cinta kita, kasih kita itu harus tepat. Lalu buktinya apa, saudara? Kalau seseorang itu mencintai, ya, bagi yang masih pacaran tahu ya, yang sudah pacaran, yang belum mungkin beda. Tapi yang sudah pernah, orang itu kalau mengasihi, mencintai itu dalam hati itu pengennya apa, saudara? Ketemu ya Bu ya, ingin bertemu, ingin dekat, ingin bersama-sama, ingin ngobrol bersama,
ingin bercerita bersama, ingin makan bersama. Ya, kalau sekarang kan sepertinya itu satu budaya atau kebiasaan. Yuk kita makan dulu. Yuk kita ke sana. 2 orang. Kenapa? Karena mencintai. Jadi ada kerinduan yang sangat kuat. Buktinya mesti ada kerinduan. Ingin bersama, ingin bertemu, ingin ngobrol, ingin menikmati suasana bersama dengan orang yang dicintai. Dan ini berlaku untuk semua umat manusia, baik di Gawok maupun di tempat yang lain. Di seluruh muka bumi sama. Begitu juga kalau Bapak Ibu kita mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus lebih daripada yang lain. Berarti hati kita harus rindu. Seperti hari ini kita berkumpul, bukti kerinduan kita. Hati yang rindu bersekutu, rindu menyembah, rindu beribadah. Ibadah bukan cari sesuatu untuk keuntungan lahiriah, bukan itu yang utama, tapi untuk keuntungan rohaniah. Makanya di dalam 1 Timotius itu dikatakan begini, Pak Saudara. 1 Timotius pasalnya 6 mulai ayat 2b sampai ayatnya yang kelima. Ayat ini mengatakan begini. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai yang kelima. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Apa maksudnya, Saudara? Kalau kita baca pasal 4, firman ini mengatakan bahwa ibadah itu berguna untuk hidup sekarang, berarti di dunia, ada berkat di dunia, tapi juga untuk yang akan datang, berarti berkat di akhirat. Tapi dalam pasal 6 ini firman Tuhan mengingatkan bahwa ada orang-orang, wah nek aku jadi Kristen, nek aku ibadah, berarti aku mesti ndak ngalami sakit. Berarti aku duitku oke terus. Berarti usahaku lancar terus. Nah, sehingga ketika mungkin diizinkan Tuhan sakit, diizinkan Tuhan ngalami kegagalan, diizinkan Tuhan mungkin kekurangan gitu ya. Lalu orang ini kecewa. Tak pikir aku ibadah beruntung, aku diberkati berlimpah-limpah. Kadang-kadang mungkin berkata demikian, sehingga kalau keadaannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, lalu kecewa, terus tidak beribadah. Ini salah, keliru. Ibadah itu adalah ucapan syukur, bukti penghormatan kita, kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Itu yang utama, Saudara. Nanti yang lain Tuhan katakan itu akan ditambahkan. Jadi jangan ibadah karena mengharap yang materi dulu, yang jasmani jangan, yang rohani yang dulu, Saudara. Entah kelimpahan, kekurangan, entah sakit, sehat, selama masih bisa berjalan, bisa datang, beribadahlah. Karena berkat keselamatan itu lebih mahal harganya daripada perkara yang sifatnya sementara.
tara. Itu memang perlu, itu butuh, itu yo penting. Tapi yang lebih penting adalah berkat yang kekal. Ibadah itu terutama mencari, mensyukuri berkat yang kekal. Oleh karena itu kalau orang mengasihi Tuhan lebih dari yang lain pasti ibadahnya dengan tulus hati, dengan sukacita. Kalau orang mengasihi, mencintai berarti apalagi rela berkorban. Makanya orang Kristen diajari korban. Korban apa? Korban tenaga, pikiran, waktu, bahkan harta benda kita. Saya saksikan sekaligus puji Tuhan, saudara. Ya, apa yang saya imani selama 30 tahun yang saya gumuli 30 tahun, tanggal 13 Mei kemarin Tuhan mulai genapkan. Kerinduan saya apa? Punya tanah pribadi, rumah pribadi, punya mobil pribadi. Tidak tahu itu dunia itu enggak, tapi untuk saya selama enggak muluk-muluk, saya katakan dalam hatiku, Tuhan aku enggak minta yang terlalu muluk-muluk, enggak. Itulah kerinduan saya. Tanggal 13 Mei kemarin, seperti yang saya saksikan berapa minggu yang lalu, tanggal 12 malam ada jemaat nyari saya, tapi tidak ketemu, pulang lagi. Tanggal 13 malam datang lagi nyari saya, sama guyang-guyu. Tak tanya ada apa Pak, namanya Pak Yosi. Pak Yosi Agus Dwi Sutantio ya. Sama megang sertifikat. Tak pikir Pak Yosi ini mau konsultasi, mau beli tanah atau mau jual tanah itu. Ternyata setelah guyang-guyu, ini ini untuk Umi. Saya kaget, loh maksudnya untuk Umi apa? Sertifikat dibawa. Saya tanya, maksudnya ini sertifikat tanah jenengan? Iya Lah terus tak kasihkan Umi. Pribadi ini, iya. Puji Tuhan, haleluya. Tak lihat luasnya 220 meter. Baik saudara, berkorban. Pak Yosi berpikir Om Yabat ini hamba Tuhan, melayani. Berarti kalau aku berkorban, mempersembahkan untuk Om Yabat, mungkin gitu ya, karena hamba Tuhan ini sama dengan aku mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga saya saat ini oleh doa panjenengan juga penggenapan tanah terjadi, saudara. Berkat tanah itu yang dekat gereja itu, jadi depan sebelahnya ya aula itu, saudara. Dan itu krusnya kalau saya hitung-hitung harga sekarang seluas itu ya sekitar 320 juta, sampai kalau harganya dinaikkan 400 juta. Nah aku tuku kok ngendi, saudara? Randidit. Tapi dengan iman 30 tahun mulai digenapi. Lumayan suwe, saudara ya. Tapi tidak apa-apa. Itu bukti ya, Tuhan itu ajaib memelihara kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan, ngikuti tuntunan Tuhan, mujizat terjadi. Dan saya berdoa mujizat ini juga terjadi kepada semua jemaat. Imani, lakukan firman Allah, berkorban, setia sama Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, mujizat pasti terjadi. Yang kedua, kasih kita kepada sesama manusia. Ya, kalau kita kembali dalam Matius 22 tadi ayat 39 mengatakan, Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Berarti di sini alamat kasih harus tepat. Kalau tadi yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus, sekarang yang kedua kepada sesama umat manusia. Kepada siapa? Tetangga? Iya, harus. Kepada orang yang lain atau beda agama? Iya, harus. Kepada keluarga atau saudara kita? Iya, harus. Jadi kita tidak boleh membedakan, membenci. Bahkan Tuhan pun mengajarkan kasihilah musuhmu. Berarti kita mengasihi sama umat manusia. Ketika Bapak Ibu kita kecewa, kita tersinggung, kita marah, apa yang muncul dalam hati kita? Rasanya ingin berbuat sesuatu, ya, ingin ya merugikan orang lain atau orang yang kita saat itu musuhi, mungkin demikian. Makanya tidak heran kalau kita lihat berita di televisi, ada orang membunuh istrinya. Betul? Ada istri membunuh suaminya. Ada orang tua membunuh anaknya. Ada anak membunuh orang tuanya. Dianggap membunuh sesuatu yang biasa. Menurut firman Tuhan itu tidak boleh. Membunuh itu dosa. Nah, ini perlu cinta kasih alamat yang tepat. Kalau kita mengasihi walaupun kita marah, ya sudah. Kita harus menguasai diri, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan tentang kasih eros, ini penerapannya kepada suami istri, atau katakan filio tadi, atau agapak tadi. Ada kasih yang dari hati pribadi, ada kasih itu karena rasional, agapak itu, ada kasih yang intinya timbal balik. Ini memang harus juga terjadi. Makanya saya katakan bahwa penerapan kasih eros harus, filio harus, agapak harus, bahkan agape juga harus ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita harus berbuat sesuatu tanpa pamrih. Tapi kadang-kadang kita memang berbuat sesuatu ada pamrih. Terutama siapa? Suami, istri, betul enggak, saudara? Ayo, kalau Bapak Ibu menyatakan kasih terus cinta kepada istrimu, tapi istri tidak pernah membalas, gimana? Bahagia enggak? Bahkan istrimu mungkin mengasihi orang lain. Kita masih ingat beberapa minggu atau bulan yang lalu, kalau tidak salah seorang Polri yang baru saya tugas pulang, maaf kalau salah ya, terbalik mungkin sama, tapi yang saya ingat seorang Polri tugas pulang mengetahui istrinya berduaan dengan seorang TNI. Di mana? Di dalam kamar. Kalau dalam kamar kira-kira ngapain? Orang dewasa tahu, saudara. Langsung naik pitam, diapakan? Tembak, ya saudara, ya. Mati. Ini satu contoh. Kenapa? Penerapan kasihnya salah alamat. Harusnya seorang istri kasih cintanya, kasih erosnya, kasih filionya, kasih agapaknya hanya untuk suami dan untuk Tuhan, tapi ternyata untuk laki-laki lain. Salah alamat, fatal akibatnya, saudara. Makanya kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam Roma 12 ayat 9 dikatakan kasih itu jangan pura-pura. Kalau Bapak Ibu dalam rumah tangga ada sandiwara kasih, itu bahaya, saudara. Ya, ini pelajaran buat kita semua. Ingat, saudara,
kasih cintamu kalau orang sudah berkeluarga adalah yang pertama untuk Tuhan, yang kedua adalah untuk suami dan istri. Terus sesama tadi kepada keluarga, anak, siapapun saudara kita, kepada tetangga, kepada siapapun walaupun lain agama atau apapun pekerjaannya, terutama ya istilahnya kita mengasihi karena semuanya itu adalah ciptaan Tuhan dan itu perintah Tuhan. Hukum yang terutama dan pertama adalah mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hukum yang kedua mengasihi sesama umat manusia. Terus kalau diterapkan kasih eros dan sebagainya tadi, suami istri, jangan pernah ada dusta di antara kita. Kalau pernah ya wis mandek kok ngger. Amin. Berhenti. Ayo sekarang benahi. Berbenah. Kalau ingin menikmati bahagia bersama. Kita tutup dengan ayat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang 11 sampai 12. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11 sampai 12. Ayat ini mengatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah. Siapa manusia Allah? Kita murid-murid Tuhan Yesus. Maksudnya kita ini sudah menjadi warga kerajaan surga, umat milik Allah atau Kristus Tuhan. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Tuhan sudah mengasihi kita, mengorbankan dirinya, hidup kekal sudah disediakan, sudah diberikan. Tinggal sekarang kita harus bertahan dalam iman, dalam kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kasih cinta yang tepat alamatnya, maka Tuhan katakan kita akan merebut, memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa, kita bersyukur, dan kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih berkat pagi ini yang luar biasa. Kami boleh bersekutu bersama, memuji menyembah Tuhan, dan firman-Mu sudah kami dengar, kami terima bersama-sama. Mampukan kami Tuhan untuk kami mengasihi Engkau. Amen. Yang terutama dan pertama, dan yang selanjutnya mengasihi sesama umat manusia. Amen. Dan juga di dalam kami hidup dalam rumah tangga, agar kami penerapan cinta kasih kami tepat bagi kami yang sudah berkeluarga. Cinta kasih kami adalah untuk suami dan istri. Amen. Untuk keluarga, untuk sesama tetangga, siapapun sesama umat manusia, kami harus menghargai, menghormati, mengasihi. Sehingga hidup kami semakin layak berkenan kepada Allah. Kami diberkati, boleh jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan pagi ini kami terus berdoa untuk situasi negeri kami. Amen. Tuhan yang menolong memberkati bangsa kami dengan berkat keselamatan, berkat kemakmuran, berkat kebahagiaan bagi bangsa kami ini. Amen. Sehingga semuanya boleh menikmati sukacita, kemenangan, keselamatan dari Tuhan. COVID-19, virus corona yang masih terjadi di negeri kami ini, kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Lenyapkanlah
Singkirkanlah Tuhan virus corona dari negeri kami, sehingga semua bangsa kami sehat selamat karena dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan, jemaat-Mu, murid-murid-Mu Tuhan, kami semua umat kepunyaan-Mu, lindungilah Tuhan, jagailah agar kami juga terbebas dari COVID-19 ini. Kami semua dilindungi, dijaga karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-Mu yang sakit, ya, seperti Mbah Surip, Mbah Tanto sekalian, Bu Munasri, Bu Widodo, Mbah Wiryo, ya, Tuhan. Oh Tuhan, dan masih banyak yang lain, Pak Bantio, yang tidak bisa satu persatu kami sebutkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat kesembuhan terjadi. Tuhan, jamah anak-anak-Mu agar semuanya sehat sembuh karena pertolongan Tuhan. Kami yakin percaya tangan penuh kuasa Kau ulurkan, menjamah, menyembuhkan, memberkati mereka semuanya. Terima kasih, tar lagi anak akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan lindungilah, sertailah, damai sejahtera memenuhi hati pikiran kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih. Kebahagiaan memenuhi rumah tangganya, kesehatan, kekuatan menyertainya, usaha pekerjaannya Tuhan berkati, sehingga apa yang dikerjakan lancar, rezeki melimpah, berkat melimpah, cita-citanya tercapai dalam nama Yesus. Berkat menyertaimu, kelimpahan, keberhasilan menyertaimu, cita-citamu tercapai karena Tuhan Yesus yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya pagi ini. Bapak Ibu serta saudara sekalian, pagi ini pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongannya dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.